Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non-muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan selalu memberkati. Dan kepada yang baru menemukan channel Karunia Kaya ini, saya ucapkan selamat bergabung, selamat mengamalkan ilmu RDAY. Dan kepada yang masih setia sampai saat ini, saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Dengan harapan hajat-hajat kita pasti semuanya terkabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, saya merasa sulit untuk mendapatkan rezeki gitu. Sulit? Ya. Sesulit apa? Ya pada dasarnya ya serba salah lah gitu. Dan tidak pernah ingin melihat duit 10 juta aja ketika orang mendengar ratusan juta miliaran. Saya mah 10 juta aja belum pernah gitu. Belum pernah? Iya. Gampang bos. Lo cari duit 1000-an kertas, lo pakai spidol tambahin nolnya sendiri. Udah 10 juta. Kalau 1 miliar tambahin 9. Pertanyaannya gimana bos? Pertanyaannya ya ingin dibukakan jalan usaha, dan saya datang ke sini terus terang aja merasa bahwa di sini adalah seakan-akan gunung emas, dan pulang ingin membawa emas-emas itu. Nah, dalam artinya saya informasi ini dari teman ya, tetapi memang belum disimak secara tuntas karena saya HP aja nggak punya gitu ya. Terus datang ke sini katanya dapat centong sama uang bibit. Nah, harapan saya datang ke sini jujur yang aja, dapat centong khusus yang mukanya wajahnya putih. ya Kebetulan wajah kamu belum putih. Yang dapat centong khusus yang hidungnya mancung. Kamu kebetulan belum mancung. terlebih dari itu kembali kepada tadi nasib saya mungkin ya sama, ketika orang dapat centong dengan gratis saya minta pun ya kembalikan kepada nasib saya itu. Ya. Nah, tapi pada dasarnya masih adakah jalan terbaik buat melangkah lebih baik? Ada bos yang bikin nasib lo sial karena lo isinya dalam hidup ngeluh, mikir, komen. Sampai kiamat bakal hidup lo begini terus. Nggak boleh bos, hidup ini jalanin, syukurin, nikmatin. Lo mah nggak mikir. Apa yang dipikirin bos? Badan udah gemuk. Ini barusan tamu gue ngebel nih, istrinya yang di Menteng. Pak Haji, ada gak tamunya Pak Haji yang hitam, gelap, pendek, rambut lurus, yang badannya gempal, yang ngeluh mulu? Ah, lu cocok bos. Dia lagi nyari tumbal buat gantiin suaminya yang koma di ICU udah 99 hari. Ntar lo mau dikasih 100 miliar kata dia. Mau gak Pak Haji dia jadi tumbal suami saya ya? Kayaknya mau deh. Dia lagi kekurangan duit, ntar gue tanyain deh. Kebetulan dia udah 99 hari koma di ICU, tinggal nunggu ajalnya doang. Nah dia kurang. Nah cari elu. Jadi hidup ini bos, jangan ngeluh. Kita nih kadang ngeluh. Sampai kapan ya begini? Nggak boleh, lo harus ngomong. Pasti besok gue ketemu orang. Pasti besok orang kasih gue duit. Pasti begitu. Jangan mikir, nggak boleh. Ya kenyataan itu memang ada di pribadi saya Pak Haji. Makanya saya datang ke sini ingin mencari solusinya gitu. Dengan harapan tadi informasi dari teman, seakan-akan saya menemukan jalan datang ke sini tuh. Tetapi jujur ketika orang-orang bisa bersedekah, saya ya mohon Lu maaf. nggak usah harus sedekah bos, nggak usah. Kan banyak cara. Ada ibadah ekstrim. Lu nggak usah, lu ibadah ekstrim aja. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Lu nanti main ke kandang sapi. Itu ada orang riadoh, utangnya 100 miliar. Lu tanya deh utangnya tinggal berapa? Tinggal 7 miliar bos, tanpa bayar. Iya, ada di bawah. Coba lo ketemu tuh. Mana yang utangnya 100 miliar? Lo ngomong. Terus hubungannya dengan hutang juga Pak Haji. Mending kalau orang-orang punya hutang miliaran ya. Kalau saya hutang 100, 200 di gudang-gudang tetangga terus. Nggak apa-apa bos, tapi kan badan lo sehat. Makan nggak pantangan, normal. Banyak bos, lo tuh karena ngeluh bos. Jangan ngeluh. Jalanin, syukurin, nikmatin. Paksain bikin Allah takjub. Baca Quran 12 juz. Paksain gitu. Lu nggak usah minta apa-apa juga.
Kata Allah, ngapain lu minta sih? Bikin gue takjub aja. Kan kita suka minta, ya Allah kasih saya rezeki. Susah lo gue tahu, ngapain lo minta kata Allah. Udah aja jalanin. Jalanin bos. Bos, gue selalu ngomong, besok pasti ada mobil Hummer datang ke RDAY. Besok pasti ada mobil Hummer di RDAY. Pasti besok ada Hummer. Kemarin ada gak mobil Hummer hari Minggu? Orang ngasih Hummer bos kemarin. Di mana-mana kalau beli Hummer berapa sekarang? Nah, lu jadi jangan ngeluh, bos. Jadi untuk diri saya, bila saya menghilangkan rasa ngeluh, protes, komen, mikir, mikir nggak boleh. Pasti ada jalannya. Komen nggak boleh, ngeluh nggak boleh. Lu tuh mikir, komen, ngeluh, nggak boleh. Lu bolehnya jalanin, syukurin, nikmatin. Lu tuh takut, khawatir, betul, berharap sama seseorang, nggak boleh, bos. Ini kan nggak berharap nih. Apa dia tadi nanya sepanjang nyinggung-nyinggung centong? Enggak. Apa dia tadi sepanjang tadi ngomong dia nyinggung-nyinggung uang bibit? Enggak. Justru lo yang nyinggung-nyinggung centong sama uang bibit malah nggak dapat. Jadi lo nggak usah, santai aja kan kelihatan bos. Enggak, pada dasarnya informasinya ya mohon maaf. Bolehlah saya dikatakan berharap. Informasinya enggak, lo nggak melarat bos. Enggak, lo tuh nggak melarat. Cuman lo nya kurang, rezekinya kurang hoki aja. Iya. Kenapa? Karena mikir, komen, ngeluh. Coba jangan. Iya kan justru dasarnya informasi ini nanti dari sana dapat centong sama uang bibit. Saya jangan didengerin gitu, bos. Nggak semuanya dapat bos. Itu penilaian gua. Gua penilaian, gue lihat mana yang dapat. Tapi ibu tadi minta, nggak gua kasih itu bos. Buat apa? Nggak minta juga Allah kasih. Begitu. Ya syukur alhamdulillah deh kalau ibaratnya udah dapat penjelasan semacam ini gitu kan. Karena pada dasarnya itu informasinya ya seperti itu. Saya mohon maaf bila dikatakan tadi berharap karena saya harus menyampaikan unek-unek ini gitu. Iya, lu kemana-mana jangan berharap. Ikut tender nggak boleh berharap. Ngelamar kerja nggak boleh berharap. Dagang nggak boleh berharap. Tapi apa isinya? Lo harus ngomong. Pasti kalau lu dagang pasti laku, pasti laku, pasti ada yang beli, pasti ada yang beli. Dalam hati nanti ada yang beli. Kayak manggil ayam, ker, ker, ker. Ah, tapi kan lu mana nih? Udah sore kok nggak ada pembeli? Nggak boleh itu berharap. Tapi sedikit Pak Haji, kalau boleh ya, ini tadi ada ilmu LDAY yang lain saya mungkin bisa jalanin. Tetapi tentang perihal saya baca Quran, mungkin kalau baca seperti layaknya baca Arab bisa, tetapi makna dan sebenarnya cara baca Quran yang benar saya masih jauh Pak Haji. Maksudnya begini, ibaratnya baca ibaratnya kalau baca saja mungkin bisa, tetapi baca Quran yang benar itu kan saya nggak bisa Pak Haji. Jangan baca Quran yang benar, baca aja biasa dulu. Alif lam mim dalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin alladzina baca gitu aja dulu. Pelan-pelan, jadi jangan langsung tajwidnya baca apanya jangan. Jadi tanpa artinya ya kita jangan lebih jauh ke arah tajwid dominarnya jangan gitu. Ini ada tamu RDAY nggak bisa baca, saya nggak bisa baca Quran Pak Haji. Buka Al-Quran, buka. Kalau dipikir orang gila, tapi alhamdulillah tuh ada berkahnya. Soalnya lu langsung belajar bacaannya, iramanya, udah tingkat tinggi bos, kayak tilawati Quran jangan. Ya, baca aja baca 1 juz, 2 juz, gitu. Nanti Allah kasih ridhonya. Ya tapi pasti ada jalan keluar ya Pak. Oh pasti bos, apalagi badan lo sekal gitu bos. Oke, untuk besok dan ke depan ini Pak Haji, apa yang awal harus saya lakukan? Sholat tepat waktu, ba'diyah qobliyah dikerjain, berjamaah nggak boleh bolong. Nah itu, sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Lo kan sholat ba'diyah kapan terakhir lo kerjain? Kalau gue boleh tahu, sholat ba'diyah qobliyah kapan terakhir? Barusan. ya alhamdulillah lah ikut-ikutan mah, kalau rutin sih kagak gitu Pak Haji. Kalau bisa sholat ba'diyah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong.
sholatnya tepat waktu, sebelum azan udah duduk di masjid. Ini kan enggak. Azan lari-lari di tempat wudhu. Aduh. Sebelum azan bos udah duduk. Siap. Satu. Kedua, badiah qobliyahnya dikerjain. Ketiga, berjamaah. Orang laki yang sholatnya nggak berjamaah tidak boleh jadi wali nikah anak kandungnya. Tuh ilmunya RDI kejem bener. Ya, emang harus begitu, kalau nggak lu nggak sholat. Jadi orang laki yang tidak sholatnya berjamaah tidak boleh jadi wali nikah anaknya. Gitu. Wow, serem bener. Anak mah udah dikawinin semua. Nah, tinggal lo kawin lagi. Duitnya Kan dari lo belum Pak kawin Haji. lagi. Umur lo berapa sekarang? Umur 54. 54. Anak berapa? 4. Udah kawin semua. Alhamdulillah. Nah, lo tinggal nambah satu lagi. Itu belum Cuma kawinin. sedikit Pak Haji yang mau sampaikan ya. Tadi kan saya ya gini, ibaratnya saya tadi tidak pernah megang uang sampai ratusan juta ya. Tetapi ya saya juga bersyukur ketika ada kebutuhan mah tiba pada waktunya gitu. Gitu. Kedua dalam artian ya alhamdulillah, sekalipun saya tadi tidak pernah pegang uang 10 juta, ya anak saya semua lulus dari akademi gitu. Sekarang mau lo yang sukses apa anak lo yang sukses? Pilihan. Dua-duanya. Yang kan milih salah satu. Ya Nggak boleh milih kesuksesan dua-duanya. anak dengan kesuksesan saya kan berbeda Pak. Gitu. Iya, istilahnya lo harus banyak bersyukur bos. Anak lo udah pernah lihat duit 10 juta. Lo bersyukur dulu itu. Nanti baru Allah tambahin lagi rezekinya buat bapaknya. Sekarang gimana Allah mau tambahin buat bapaknya? Bapaknya nggak lihat ada syukurnya. Jadi banyak syukur. Kalau lo kan nggak banyak syukur. Lihat sesuatu yang anak udah tampil, lo cuman siapa dulu bapaknya. Nah, bahasanya dalam hati kecil. Janganlah, lo harus syukurin. Nanti tambahin lagi nikmatnya. Amin. Oke? Amin. Yuk, ibu apa?